Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore Palembang. Berjumpa kita kembali di kesempatan di sore hari ini di Bincang Ramadan. Untuk edisi di 24 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan di 17 Mei 2020. Dan masih di kesempatan di sore hari ini kerjasama Radio Smart FM Palembang dan juga Dompet Duafa Cabang Sumatera Selatan. Dan di kesempatan di sore hari ini sudah hadir narasumber kita yang akan memberikan tausiahnya, informasinya seputar tema yang akan kita pilihkan di kesempatan di sore hari ini. Hidup di dunia sebagai ladang di akhirat. Dan kesempatan di sore hari ini sudah hadir narasumber kita yang akan memberikan informasi langsung, dan kita langsung sapa Ustadz di kesempatan di sore hari ini. Halo, assalamualaikum Ustadz Doni. Halo Ustadz Doni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, apa kabar di kesempatan Iya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih Ustadz. Nah Ustadz, sesuai dengan judul kita di kesempatan di sore hari ini, hidup di dunia sebagai ladang di akhirat. Nah, memaknai sebagai pribadi yang akan terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apa sih yang harus kita siapkan pertama kali Ustadz? Apa yang kita tanamkan dalam diri kita ini untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pendengar radio Smart FM dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah bahwa alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan keimanan untuk melaksanakan ibadah puasa. Terkait tema kita pada sore hari ini, bagaimana menjadikan dunia untuk amal nanti di yaumil akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada sesungguhnya kehidupan yang hakiki. Akhirat ini adalah kehidupan yang nyata sebagaimana orang yang beriman percaya kepada alam akhirat. Oleh karena itu, dunia adalah tempat kita untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Makanya Allah katakan dalam surah Duha tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada ula atau kehidupan pertama kita di dunia. Yang kedua, saudara-saudaraku, Ramadan adalah satu tempat di mana kita mempersiapkan kehidupan akhirat tersebut. Dari 12 bulan, Allah jadikan satu bulan khusus untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Apa namanya itu? Ramadan. Maka Ramadan secara bahasa artinya membakar, yaitu di mana Ramadan kita membersihkan diri, persiapkan keimanan, ya, menghadirkan jiwa, amalan-amalan yang berlipat ganda, ya, maka Ramadan disebut dengan bulan maghfirah, ampunan. Jadi 11 bulan kita bergelut dengan kehidupan dunia, maka Ramadan kita jadikan introspeksi dan Allah kasih bonus-bonus. Salah satunya Ramadan adalah bulan maghfirah, ampunan. Bahkan Rasul mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah."
Apabila datang Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar. Allah tutup pintu-pintu neraka, ya, wa sufidat syayatin, dan Allah belenggu setan-setan tersebut. Ini penghormatan bagi orang-orang yang berpuasa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, makna kita mempersiapkan kehidupan dunia ini, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Orang yang makin banyak mempelajari Al-Quran, ya kan, nanti akan ditolong syafaatnya dengan Al-Quran. Nah, Ramadan salah satunya bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Allah katakan, syahr Ramadan allazi unzil fil Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ramadan Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Sebagai obat, sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, ya. Dan obat, wasyifa warahmah, dan sebagai penyejuk kasih sayang. Insyaallah Ramadan adalah bulan yang tepat untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Seperti itu. Ustadz, dalam keseharian Ustadz ya, terkadang banyak sekali apa ya gangguan, istilahnya jika kita ingin beribadah dengan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang gangguan itu datang bisa dari luar, dari dalam diri kita sendiri, Ustadz. Nah, dalam hal ini bagaimana kita Ustadz menyikapinya, mencegahnya, dan menyadarinya bahwa ini adalah gangguan, Ustadz. Ini bagaimana kita menyikapinya, Ustadz? Ya, artinya setiap manusia itu pasti diuji oleh Allah. Untuk mengetahui kualitas keimanan seorang itu pasti melalui tahapan-tahapan ujian atau gangguan lah, seperti itu kan. Tidak kesempurnaan iman seorang itu ya salah satunya mampu melewati ujian-ujian dan masalah-masalah yang dihadapi. Maka sebagai orang yang beriman, sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi gangguan dan ujian tersebut adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa itu? Allah katakan dalam Al-Quran, wasta'inu, mintalah tolong kepada sabar dan sholat. Ya kan? Tentu tidak mungkin kita ini selalu sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasul. Ya, tentu ada kekurangan. Ada waktunya kita mungkin lalai, ada waktunya kita ini lemah, ya kan? Kadang iman kita berkurang, kadang iman kita bertambah. Itulah manusia. Maka tingkatan iman juga sering kita sampaikan. Ada iman yang selalu bertambah, ya iman. Ada imannya yang terus berkurang, ya imannya para syaitan. Ya, dulu dia beriman karena tidak percaya dengan tidak menghormati adab, maka dia terus ya, imannya. Ada imannya yang naik turunnya, itulah manusia. Yazid bin To'ang, kata Syekh Ibn Fauzan, Ibn Fauzan dalam kitab Tauhid, al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang bertambah dan berkurang. Yazid bin To'ang, ketika manusia itu taat, maka imannya bertambah. Wa yankus bil maksiat, dan iman itu berkurang ketika dia bermaksiat. Itulah iman manusia. Kita berdoa agar senantiasa diberikan petunjuk, ya kan, ketika terkubus insannya, ketika orang mengajarkan atau kawan menjerumuskan, kita cepat kembali. Nah, itulah sungguhnya iman yang harus kita jaga. Ramadan salah satunya membentuk imanan supaya senantiasa kokoh. Maka di ujung ayat Al-Baqarah 183 itu, la'allakum tattaqun. Itulah intinya, menjadikan keimanan kita berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, dalam prosesnya tentu kita perlu
sesuatu yang bisa dikatakan ujian, gangguan, hambatan. Nah, Ustadz, kita bisa secara pribadi mengklasifikasikan itu adalah gangguan, cobaan, ujian dalam beribadah itu seperti apa, Ustadz ya? Tentu sebagai orang yang beriman pasti akan menghadapi ujian. Iya. Lalu siapa yang tahu? Pasti kita sendiri. Iya. Pertama, umpamanya hari ini kita diberikan kesenangan, tiba-tiba kesenangan itu hilang. Umpamanya punya kendaraan, lalu kendaraan itu hilang, ini kan ujian. Ini padahal ini adalah benda yang sangat kita sayangi. Kita belinya dengan capek, tiba-tiba hilang, ya kan? Sebagai manusia biasa, rasa sedih itu biasa, ya kan? Rasa kecewa itu biasa. Tetapi bagi orang beriman, langsung dia mengontrol diri. Dia mengontrol diri, dia meyakini setiap musibah yang Allah berikan pasti ada hikmah. Karena bagi mereka yang beriman pasti tahu, ya kan? Kehilangan harta, kemudian nyawa, orang-orang yang cintai, orang-orang yang dia sayangi, ya, meninggal dunia. Pada saat itu dia menangis, hal manusiawi. Ya, dia histeris, dalam tanda kutip, dia tidak berlebih-lebihan, itu hal yang biasa. Tapi Allah katakan dia yakin kepada Allah. Ya, walan nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Karena dia yakin, ya, Allah menguji. Dalam Al-Qur'an sudah dikatakan, bagi orang beriman dia tahu Allah uji dengan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, rasa takut mati, takut sakit, takut walju, takut rasa lapar, wa naqsin minal amwal, takut kekurangan harta. Dia tahu. Maka ketika ada orang yang dia cintai meninggal dunia, dia tahu, dia yakin. Apalagi dia meyakini kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dia, ya kan, inilah kehidupan dunia. Jadi hal-hal seperti itu dia langsung mengkonekkan, langsung mengintrospeksikan diri kepada kalamullah, ilmu-ilmu Allah. Itulah gunanya kita beriman kepada Allah, itulah gunanya kita belajar ayat-ayat Allah. Supaya apa? Ketika mendapatkan ujian, kita langsung kembali kepadanya. Oke, kita akan jeda dulu Ustadz ya. Baik. Oke. Baiklah, untuk Anda pendengar Smart FM, kesempatan di sore hari ini kami akan kembali setelah jeda berikut ini.